Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernahkah kita mendengar istilah like father, like son, yang jika diterjemahkan secara bebas berarti seperti ayah, maka begitulah anaknya. Istilah ini biasanya dipakai untuk menggambarkan bagaimana seorang anak memiliki kesamaan dengan ayah mereka. Biasanya itu terjadi karena sang anak sering melihat kebiasaan ayahnya di rumah. Contohnya, seperti anak dari teman saya. Dia sangat senang sekali menggambar, karena setiap hari dia melihat ayahnya melukis di rumah. Demikian juga seperti Yesus yang pernah dituduh kuasanya oleh orang Farisi. Suatu ketika, Yesus bertemu dengan seseorang yang kerasukan setan. Sampai-sampai orang itu menjadi bisu dan buta. Saat itu juga, dengan kuasanya, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu, sehingga orang itu bisa berkata-kata dan melihat. Semua orang yang melihat itu menjadi sangat takjub dengan apa yang dilakukan Yesus kepada orang yang kerasukan setan itu. Akan tetapi, orang Farisi yang mendengar itu berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Mereka menuduh Yesus menggunakan kuasa setan untuk menyembuhkan orang yang kerasukan itu. Yesus menampik tuduhan orang-orang Farisi dengan berkata di dalam Matius 12 ayat ke-33, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Maksudnya adalah bahwa perbuatan baik
yang dilakukan Yesus pasti berasal dari sumber yang baik, yaitu kasih Allah. Tidak mungkin kuasa yang dari Allah melakukan hal-hal yang jahat, dan sangat tidak mungkin kuasa yang dari setan melakukan hal-hal yang baik. Jelas sekali bahwa apa yang Yesus lakukan pada orang itu sangatlah baik. Seseorang yang sebelumnya kerasukan setan sampai menjadi bisu dan buta, dia disembuhkan Yesus sehingga orang itu bisa melihat dan berbicara. Begitu juga dengan kita. Jika kita mengaku bahwa kita ini adalah anak Allah, maka seharusnya kita juga menghasilkan buah-buah yang baik yang bisa dirasakan oleh orang lain. Dan itu menjadi berkat bagi mereka. Sudahkah kemarin kita menghasilkan buah yang baik? Maukah kita hari ini menghasilkan buah yang baik? Saudara, ada banyak hal-hal baik yang sederhana yang bisa kita buat. Bila kita ingat bahwa Allah telah lebih dulu mengasihi kita dan kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Artinya adalah bahwa kita berasal dari pohon yang baik. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita juga menghasilkan buah yang baik. Sudahkah kita mendoakan yang baik bagi mereka yang mungkin dengan sengaja atau tidak menyakiti hati kita? Sudahkah kita berkata-kata yang baik kepada saudara yang lain? Sudahkah kita berbagi? Saudara, memang kita tidak bisa sempurna seperti Allah, karena kita adalah manusia yang cenderung berbuat dosa. Jika sampai pada saat ini, kehidupan kita seringkali tidak mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, marilah kita datang padanya, memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Percayalah, ketika kita mau, maka Tuhan akan menolong kita. Karena pohon nanas tidak berbuah rambutan, begitu juga pohon rambutan tidak berbuah nanas. Melainkan pohon nanas seharusnya berbuah nanas, dan pohon rambutan seharusnya berbuah rambutan. Amin. Bapa kami dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang terhampar di hadapan kami. Tolong kami supaya kami dapat menjalani hari ini dengan menghasilkan buah-buah yang baik yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Tolong mampukan kami, Tuhan, untuk selalu ingat bahwa kami berasal dari pohon yang baik, yaitu Allah. Maka kami harus menghasilkan buah yang baik. Bapa, kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pakailah kami untuk memberkati orang lain. Kiranya lewat kehidupan kami hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.